Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaq Albana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran produk KAF yang merupakan salah satu brand perawatan pria dari PT Paragon Technology and Innovation. Eh, pada slide pertama saya akan bahas tentang profil perusahaan. KAF merupakan brand perawatan pria yang diluncurkan oleh PT Paragon Technology and Innovation pada tahun 2002. Brand ini tuh hadir untuk memenuhi kebutuhan pria modern yang ingin merawat diri dengan produk yang halal dan aman dan berkualitas. Produk yang ditawarkan juga cukup lengkap, mulai dari ada facial wash yaitu sabun muka, ada skincare, pelembab, serum, tabir surya, dan toner. Lalu ada parfum, ada perawatan rambut, ada seperti sampo, conditioner, dan ada body care. Lalu untuk berdasarkan pendekatan STP, target pasar, itu ada segmentasi, targeting, positioning. KAF menargetkan pria usia 18 hingga 30 tahun yang peduli terhadap penampilan dan kesehatan kulit. Lalu untuk keunggulan produk KAF itu terletak pada konsep halal, bahan alami, dermatologikal kali teruji secara dermatologi dan aman untuk berbagai jenis kulit. Dari materi ini saya dapat dari sumber jurnal penelitian punya Arianto 2025 dan dari website KAF officialnya dan website Paragon Technology and Innovation-nya. Lalu untuk slide yang kedua yaitu adalah analisis pasar. Pada analisis pasar itu terdapat beberapa kelompok konsumen utama yang menjadi target KAF. Yang pertama itu adalah konsumen muslim, yaitu yang membutuhkan produk halal dan aman untuk digunakan sehari-hari. Lalu ada konsumen yang dengan kulit sensitif. Itu yang dibutuhkan adalah produk yang berbahan alami dan lembut di kulit. Lalu yang ketiga ada pria modern yang peduli terhadap penampilan dan ingin menjaga kesehatan kulitnya. Melalui berbagai lini produknya, KAF berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing segmen tersebut. Lalu ada tren pasar. Tren pasar itu pada skincare pria di Indonesia saat ini itu menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kesadaran pria terhadap pentingnya perawatan diri semakin meningkat. Selain itu, produk skincare halal juga semakin diminati oleh masyarakat. Konsumen saat ini juga banyak dipengaruhi oleh ulasan online, media sosial, dan influencer sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, pemasaran digital menjadi faktor yang sangat penting dalam industri ini. Lalu selanjutnya ada analisis pesaing. Untuk mengetahui posisi KAF di pasar, saya membandingkan KAF dengan dua pesaing utama, yaitu ada Gatsby Indonesia dan MS Glow for Men. Analisis dilakukan berdasarkan media sosial, marketplace, aktivitas digital, dan tingkat engagement audiens. Di sini saya mengambil data dari jurnal penelitian Arianto, analisis strategi digital marketing berbasis EWOM dan STP pada brand skincare pria KAF. Ini berdasarkan data 2025 diolah oleh Arianto. Dari data tersebut terlihat bahwa MS Glow for Men memiliki jumlah follower Instagram yang lebih besar, namun KAF memiliki engagement rate yang lebih tinggi, yaitu sekitar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa audiens KAF itu lebih aktif dan lebih terlibat terhadap konten yang dibuat oleh brand. Selain itu, KAF juga memiliki performa yang sangat baik di TikTok, YouTube, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kesimpulan dari slide pesaing itu berdasarkan hasil analisis. KAF itu unggul dalam membangun hubungan dengan konsumennya
melalui konten edukatif dan storytelling yang relevan. Meskipun dari data ini tuh jumlah pengikut CAF itu lebih sedikit dibanding MS Glow Forman, tapi itu kuasa interaksi yang dimiliki CAF itu cenderung lebih baik. Sementara itu Gatsby memiliki brand awareness yang kuat, tetapi aktivitas digitalnya itu relatif rendah. Lalu ada slide value for money. Pada aspek value or money, pada aspek value or money, CAF itu berada pada kategori harga yang menengah. Harga CAF itu sedikit lebih tinggi dibandingkan Gatsby, namun masih lebih terjangkau dibandingkan dengan produk MS Glow Forman. Dengan harga tersebut, konsumen itu mendapatkan manfaat tambahan seperti sertifikat halal, formula khusus pria, dan kualitas produk yang baik. Oleh karena itu, harga yang ditawarkan dapat dikatakan sebanding dengan nilai yang diterima oleh konsumen. Dari analisis ini value of for money, saya itu mendapatkan sumber dari CAF officialnya, ada MS Glow official, ada Halodoc, CAF, Acne, Pork, Cleanse, Scrub Face, dan juga ada Watson Indonesia, CAF Face Wash, itu yang menyebutkan tentang harga CAF-nya, di situ. Lalu ada slide tujuan penetapan harga. Berdasarkan hasil analisis, strategi harga yang digunakan oleh CAF itu adalah market penetration pricing. Strategi ini itu bertujuan itu menarik lebih banyak konsumen melalui harga yang kompetitif sehingga perusahaan itu dapat memperluas pangsa harga. Harga yang relatif terjangkau itu membuat CAF itu mampu menjangkau lebih banyak konsumen pria di Indonesia. Ini saya mendapatkan sumber dari CAF official dan ada beberapa dari website lainnya. Lalu ada slide selanjutnya, ada slide target audiens utama itu target utama CAF adalah pria usia 18 hingga 30, khususnya mahasiswa dan pekerja muda. Untuk memperluas jangkauan komunikasinya, CAF itu menggunakan beberapa figur publik seperti itu ada Dimas Seto itu sebagai brand ambassador yang memiliki cita religius dan positif. Lalu ada juga Pratama Arhan, pesepak bola profesional yang mewakili generasi muda aktif dan berprestasi. Dan ada Ghazali Al-Ghifari, ada Alifi Alfandi. Data ini saya ambil dari diolah dari jurnal Indonesia, itu manajemen informatika dan komunikasi yang dibuat tahun 2024. Sumbernya ada di sebelah kiri bawah. Lalu ada slide analisis pesan dan komunikasi. Pesan komunikasi yang digunakan CAF itu menggabungkan pendekatan rasional dan emosional. Secara rasional, CAF itu menekankan kualitas produk, formula khusus pria, dan sertifikat halal. Sedangkan secara emosional, CAF itu berusaha membangun rasa percaya diri dan mendorong pria menjadi versi terbaik dari dirinya. Salah satu contoh kampanyenya adalah hashtag jalan yang kupilih. Itu salah satu bentuk contoh dari berusaha membangun rasa percaya diri dan mendorong pria menjadi versi terbaik dari dirinya. Ada slide media komunikasi. Dalam menyampaikan pesan permasalahannya, CAF itu memanfaatkan berbagai media komunikasi, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, website resmi, marketplace, hingga ke influencer marketing. Penggunaan berbagai media ini itu membantu CAF menjangkau target pasar dengan luas dan efektif. Lalu ada slide tentang evaluasi efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi CAF. Oh ya, untuk sebelumnya nih yang slide analisis media komunikasi.
ini sama ini yang slide yang analisis media komunikasi itu saya dapat sumbernya itu dari Arianto, jurnal Arianto DKK 2025. Itu itu berdasarkan data media sosial yang diolah tahun 2025. Lalu ada slide efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi dapat di KAF itu dapat dilihat dari engagement yang cukup baik, frekuensi posting yang konsisten, serta kualitas konten yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Konten yang dibuat tidak hanya berisi konten promosi, tapi juga tentang tips growing dan pesan yang menunjukkan pengembangan diri. Hal ini membantu interaksi antara konsumen dengan pihak KAF itu menjadi lebih kuat. Ada produk life cycle atau PLC. Berdasarkan konsep PLC, KAF itu berada pada tahap growing atau pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan penjualan, perluasan variasi produk yang semakin kuatnya, serta semakin kuatnya posisi KAF di pasar perawatan pria Indonesia. Selain itu, KAF itu juga menjadi salah satu merek pembersih wajah pria paling laris di Indonesia. Ini tadi slide-nya. Lanjut ke strategi pertumbuhan. Untuk mendukung pertumbuhannya, KAF itu melakukan berbagai strategi. Pertama, pengembangan produk dengan memperluas kategori seperti sunscreen, parfum, haircare, dan bodycare. Kedua, diferensiasi melalui konsep halal, natural, dan ramah lingkungan. Ketiga, memperkuat pemasaran digital dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah memperluas distribusi melalui e-commerce dan berbagai jaringan retail. Strategi pertumbuhan yang saya dapat dari KAF, Our Story, dari website KAF-nya guys. Ada strategi menghadapi pesaing. Kalau untuk dalam menghadapi pesaing itu KAF itu menerapkan strategi position defense. Jadi strategi itu bertujuan untuk mempertahankan posisi pasar yang sudah dimiliki itu melalui inovasi produk, penguatan citra merek, dan peningkatan kualitas produk. Selain itu KAF juga terus menjaga kedekatan dengan konsumen melalui pemasaran dan konten digital yang aktif dan relevan. Lalu terakhir ada penutup. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KAF itu berhasil membangun posisi yang kuat di pasar skincare pria Indonesia melalui produk halal, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Dengan strategi pemasaran digital yang efektif, inovasi produk yang berkelanjutan, serta kemampuan membangun hubungan dengan konsumen, KAF itu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.